Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Asy-Syarhu wal Ibana ala Usuli Sunnah wa Diyana, atau ringkasnya kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Langsung saja kita membaca halaman 21 dari awal kitab. Sebelumnya perlu kita sampaikan, isi kitab ini berkaitan dengan 5 hal. Secara global isi kitab ini ada 5 kandungannya, isinya. Yang pertama berkaitan dengan manhaj, metode dalam kita beragama dan berakidah. Ini juga disebut oleh Syekh Ali bin Hasan ketika menyusun buku ini atau mentahqiq buku ini. Pertama tentang manhaj wal ittiba'. Manhaj kita dalam beragama dan berakidah hanya ittiba', mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan akidah dan tauhid, terutama tentang al-usul atau arkanul iman, tentang masalah rukun-rukun iman dan yang berkaitan dengan akidah. Kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan al-ahkam, hukum-hukum syariat atau dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat berkaitan dengan al-akhlaq was suluk, berkaitan dengan al-akhlaq. Dan yang kelima berkaitan dengan bid'ah atau hal-hal yang baru dalam urusan agama ini. Itu 5 kandungan kitab ini. Jadi bukan hanya berkaitan dengan akidah saja, tapi hal-hal yang kita sebutkan tadi. Maka dengan minta pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita memulai membaca buku ini dari muqaddimah Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, yang mana kalau yang bisa bahasa Arab itu, kalau membaca muqaddimah Syekh atau Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, itu akan lebih, istilahnya bermakna, akan lebih terkesan dengan bahasa-bahasa beliau yang sangat indah, yang penuh dengan sastra. Ya. Apa yang kita sampaikan dari terjemahan ini belum mewakili sebetulnya aslinya. Ya, kalau bisa dikatakan, kalau kita baca bahasa Arabnya,
dan kita paham, mungkin bisa dikatakan hati kita ini kayak fly, terbang. Luar biasa bahasa Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Makanya belajar bahasa Arab. Nah, tapi kalau tidak ada, ya sebagaimana kata peribahasa, tak ada rotan akar pun jadi. Ya, cuma sekali lagi terjemahan yang akan kita sampaikan ini tidak bisa mewakili bahasa aslinya. Ya, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Rabbi yassir wa'in walakal ham. Wahai Rabbku, mudahkan dan tolonglah bagimu segala pujian. Qala asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdullah Ubaidullah ibnu Muhammad ibnu Hamdan ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Berkata asy-Syaikh Al-Imam, kunyahnya Abu Abdullah, nama aslinya Ubaidullah. Kunyahnya Abu Abdullah, nama aslinya Ubaidullah ibnu Muhammad. Ayahnya bernama Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad ibnu Hamdan ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Beliau berkata, Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya. Di sini beliau memulai kitab dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan para ahli ulama, entah dengan basmalah atau dengan alhamdulillah. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'an juga, menurut sebagian ulama, Al-Fatihah yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran, sebagian ulama berpendapat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillah. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, itu sebagai pembuka saja seperti dalam surat-surat yang lain. Meskipun sekali lagi ini ada khilaf di antara para ahli ulama. Artinya Al-Fatihah menurut sebagian ulama juga dimulai dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mirip dengan khutbatul hajah. Apa itu khutbatul hajah? Muqaddimah yang kita sampaikan tadi, innal hamdalillah, yang Rasul ajarkan dalam setiap kesempatan, terutama dalam khutbah, dalam kajian beliau, majelis beliau, dimulai dengan innal hamdalillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang selayaknya untuk kita pahami dan kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar seperti ini bukan hanya sekadar untuk wawasan, tapi untuk kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Yaitu apa? Kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Fisara wa dharra, dikala musibah atau dikala nikmat, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul kalau ditimpa musibah tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala bentuk keadaan. Kalau diberikan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Senantiasa beliau memuji Allah. Karena kalau kita renungkan nikmat Allah luar biasa banyaknya. Bahkan di sini dipakai kata-kata asbagha alaina ni'amahu. Ini petikan dari ayat insyaallah surat Luqman ayat 30 kalau tidak salah, nanti dilihat. Allah mengatakan alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menundukkan bagi kalian apa yang di langit dan di bumi? Kita dapat misalnya musim panas, musim dingin, atau musim hujan, ini semuanya Allah yang menundukkan. Terkadang kita tidak menyadarinya. Semua ini Allah yang menundukkan. Kita bisa datang ke sini dengan kendaraan kita, itu Allah yang menundukkan. Bukan karena bensin yang masih utuh, bukan karena mobil yang mewah, sepeda motor yang baru. Meskipun yang jadul, kalau Allah berkehendak bisa jalan-jalan. Kalau yang baru, kalau Allah mogokkan, nggak akan jalan. Allah yang menundukkan semuanya. Terkadang kita nggak menjiwai, nggak menyadari. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa asbagha alaikum
dan Allah mencurahkan kepada kalian segala bentuk nikmat-nikmatnya yang lahir maupun yang batin. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah enggak akan mungkin bisa. Nikmat Allah bukan hanya berupa uang, berupa rumah mewah ataupun mobil atau kendaraan atau gadget, namun lebih dari itu semuanya. Di antaranya nikmat yang batin. Nanti akan disampaikan apa nikmat yang terbesar itu. Namun intinya wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat Allah luar biasa banyaknya kepada kita. Maka wajib untuk kita senantiasa memuji Allah. Ini salah satu rukun syukur kata Imam Ibnu Qudamah. Bersyukur kepada Allah ada 3 rukunnya. Bersyukur dengan hati. Rukun yang pertama bersyukur dengan apa? Hati, yaitu dengan meyakini ini semuanya nikmat dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin fa minallah." Apapun yang kalian peroleh dari nikmat ini semuanya dari Allah. Ini rukun pertama bersyukur kepada Allah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bersyukur ada 3 rukun. Yang pertama meyakini dalam hati. Ini semuanya nikmat dari Allah. Kita bisa sampai ke tempat ini nikmat dari Allah. Ya. Bukan hanya karena tadi kendaraan kita yang masih baru atau karena kekuatan kita, tidak. Wala haula wala quwata illa billah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ilmu bukan karena ustaz. Ustaz teriak-teriak, kalau antum ngantuk enggak dapat. Artinya enggak dapat taufik dari Allah, enggak dapat pertolongan, enggak dapat ilmu juga. Semua dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan, "Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mendapatkan ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Semua dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kemudian bersyukur yang kedua dengan ucapan, dengan lisan. Rukun yang kedua memuji Allah ataupun menceritakan nikmat Allah kepada manusia. Seperti dalam pembahasan kita ini, memuji Allah. Makanya banyak kita diajarkan zikir setelah mendapatkan nikmat dengan ucapan alhamdulillah. Setelah makan membaca apa? Belum pernah makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Demikian pula setelah minum. Kita bangun tidur juga apa? Memuji Allah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi. Baru baca sekarang ya? Baru tidur. Taib. Kita memakai baju. Baju yang bukan baru misalnya. Apa doanya? Sama dengan baca tadi, mirip dengan doa setelah makan. Apa tadi? Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqani min ghairi halin minni wala quwwah. Dapat baju baru, pakai baju baru, baca juga sama. Puji Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Salah. Enggak pernah pakai baju baru. Apa doanya? Ada pujian meskipun agak beda redaksinya. Nah, sama sekali nggak pernah pakai baju baru. Belinya bekas semua ini. Itu pun masih baru sebetulnya, baru bagi antum kan. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairi wa khairi ma suni'ala wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lahu. Ini sekali lagi intinya banyak zikir-zikir yang di situ Rasul mengajarkan untuk kita banyak bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Tapi tidak cukup dengan lisan. Harus dipahami, diyakini dalam hati. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalu dzikr wa anfa'uhu ma wata'al qalbu al-lisan. Zikir yang paling afdal, yang paling bermanfaat, yang diucapkan oleh lisan, bersambung dengan hati. Dipahami, diyakini, dijiwai. Ya, tadi kita setelah makan memuji Allah. Ya, artinya apa? Kita nggak mungkin bisa makan kecuali dengan karunia, pertolongan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mendapatkan atau melihat seseorang mendapatkan musibah, kita minta sininya pertolongan dari Allah, jangan memuji Allah terlebih dahulu. Apa?
kalau kita melihat ada orang terkena musibah. Mungkin di jalan ada orang banyak bocor. Jangan ketawa, naudzubillah min dzalik. Ingat kepada Allah. Antum dikasih keselamatan, memuji Allah. Antum dikasih apa? Kenikmatan. Dan dikasih apa? Musibah seperti orang itu. Apa zikirnya? Ya satu aja. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakallahu bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan diriku dari musibah yang menimpa orang tersebut. Ini sekali lagi senantiasa Rasul mengajarkan untuk mengucapkan segala puji bagi Allah, pujian bagi Allah. Karena luar biasa kalau kita perhatikan, kita renungkan nikmat Allah luar biasa atas kita. Jangan sampai hanya karena tidak ada wifi, nggak ada pulsa, mengeluar luar biasa. Ini kita semua terkadang seperti itu. Ada sedikit cobaan luar biasa mengeluhnya. Padahal nikmat Allah luar biasa atas kita semuanya. Kemudian kata beliau, yang ketiga ya, lupa tadi ketinggalan. Yang ketiga di antara rukun bersyukur yaitu menggunakan nikmat Allah dengan anggota badan kita. Bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu menggunakan nikmat tersebut dalam mentaati Allah Ta'ala atau dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita diberikan nikmat gadget misalnya untuk menjalin tali silaturahim kepada karib kerabat, untuk kita berdakwah dengan hak, untuk kita bisa betul-betul melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kalau kita mau mengingatkan juga jamaah sekalian kita semuanya, kita alhamdulillah dapat nikmat berupa diberikan fasilitas masjid seperti ini untuk kita saling watawasabil haq watawasabil sabr. Maka kita jaga nikmat ini dengan menjaga kebersihannya. Bukan hanya bagi panitia, semuanya. Kemudian juga menjaga keamanannya. Parkiran jangan asal-asalan. Karena itu sekali lagi hak umum. Hak ati atorik hakkahu. Berikan jalan itu haknya. Meskipun sudah bubar acara, jangan gerombol juga di situ. Karena apa? Banyak mungkin yang lewat dari tetangga-tetangga. Harus kita hormati hak tetangga, hak jalan tersebut. Kalau parkir jangan sembarang, itu untuk putar balik warga juga. Hati-hati. Jadi sekali lagi, ini juga dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Jika kalian kufuri, azabku sangat pedih. Demikian pula yang membawa anak-anak, jaga ketenangan mereka. Ini demi apa? Kenyamanan, demi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini salah satu bentuk bersyukur kepada Allah. Dan juga diantaranya mensyukur yang telah memberikan nikmat tersebut. Ba'dallah azza wa jalla. La yashkurillah ma la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Itu juga bentuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa dhahara ladaina minana. Beliau tekankan lagi. Di mukadimah ini beliau banyak memuji Allah. Banyak mengucapkan alhamdulillah. Anda akan diulang-ulang terus. Karena sekali lagi, ini untuk kita termotivasi terus bersyukur kepada Allah atas segala bentuk musibah, bentuk nikmat yang kita peroleh. Jangan pernah istilahnya banyak mengeluh, karena nikmat Allah luar biasa atas kita, baik yang lahir maupun yang batin. Kata beliau, wa dhahara ladaina minanahu. Beliau tekankan lagi, dan Allah banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kalau istilahnya mengucurkan seperti hujan deras, itu nikmat luar biasa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Baik yang ada dalam diri kita atau yang di luar kita. Kalau kita perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, ini semua nikmat dari Allah. Kalau ada satu yang sakit, masih ratusan anggota badan kita yang sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, kita masih punya istri yang soleha, punya anak-anak yang soleh ataupun yang soleha, punya teman-teman yang baik dan sebagainya. Nikmat dari Allah luar biasa.
Yang dari dalam kita atau yang dari luar kita. Banyak kita bersyukur. Ada yang memusuhi kita, ada yang menyupport kita. Masih kita syukuri. Harus betul-betul kita jiwai nikmat Allah sangat luar biasa atas kita semuanya. Bahkan kita teringat ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika beliau dimusuhi oleh banyak orang. Kata beliau, ini ada dua sisi. Yang pertama, kita wajib bersabar. Karena menyuarakan kebenaran pasti banyak musuhnya. Ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang itu, kita wajib bersabar. Itu adalah resiko menyuarakan kebenaran. Namun di sisi lain kita bersyukur. Karena kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat itu. Jadi tetap intinya ada rasa bersyukur. Ada yang memusuhi, bersyukur. Karena apa? Kalau kita dekat, malah kita nanti ketularan. Lebih daripada virus corona. Kan? Lebih baik kita menjauh. Kita dijauhi lebih baik daripada kita kena virusnya mereka. Katanya virus kelelawar, tapi ada juga virus serigala itu. Intinya dalam segala keadaan bersyukur. Kata beliau, wa dhahara ladaina minana. Kemudian kata beliau, wa ja'ala min ajalliha qadran wa a'dhamiha khataran an hadana li ma'rifatihi wal iqrar bi rububiyyatihi. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, dan yang paling mulia dari kenikmatannya dan yang paling agung dari kenikmatannya adalah nikmat kita diberikan hidayah untuk mengenal Allah lewat nama-nama dan sifat Allah. Artinya kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, nikmat Allah yang paling mulia, yang paling besar, nikmatut tauhid. Makanya sekali lagi, wajib untuk kita bersyukur atas nikmat ini. Alhamdulillah kita bisa ngaji tauhid, berpegang teguh dengan tauhid dalam segala keadaan. Meskipun banyak yang memusuhi, banyak yang membuli, banyak yang mencaci maki, kita masih bisa istiqomah berpegang teguh dengan akidah tauhid. Ini nikmat yang luar biasa. Ini juga sekali lagi harus kita paham. Meskipun kita nggak punya dunia dan seisinya, kita masih punya tauhid. Seandainya kita nggak punya teman sama sekali, kita masih punya tauhid. Ini nikmat yang harus kita banyak syukuri. Ini harus kita jiwai. Dan inilah yang juga disampaikan oleh ulama tabi'in yang bernama Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau mentafsirkan ayat tadi surat Luqman ayat 30. Coba lihat surat Luqman ayat 30. Betul ya ayat 30 ya? Allah mengatakan tadi, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah mencurahkan nikmatnya atas kita, baik yang lahir maupun yang batin. Kata Mujahid, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang dimaksud dengan nikmat yang zahir maupun yang batin. Kemudian kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, ma'an amallahu ala abdin ni'matan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Kata Sufyan bin Uyainah, seorang ulama salaf, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih agung, yang lebih mahal daripada Allah mengajarkan, memahamkan kepada mereka tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini nikmat yang paling mulia, yang paling agung. Ini harus kita paham, yang kita harus sadari, kita harus yakini, dan harus betul-betul kita mensyukurinya. Alhamdulillah ada kajian tauhid. Disyukuri, bukan malah dibubarkan, bukan malah didemo. Itu sungguh orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini adalah nikmat yang harus betul-betul kita jaga. An hadana li ma'rifati. Nikmat yang paling agung yaitu Allah memberikan hidayah kepada kita untuk kita mengenal Allah lewat nama-nama dan sifatnya. Wal iqrar bi rububiyyati, dan untuk kita bisa mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Wal iqrar bi rububiyyatihi, untuk kita bisa mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Mana uluhiyahnya? Berikutnya, wa ja'alana min atba'i dinil haq
Dan Allah menjadikan kita pengikut agama yang hak, yaitu agama Islam. Dan Islam dibangun di atas apa? Tauhidul uluhiyah. La ilaha illallah, itu tauhid apa? Uluhiyah. Dan ini kata para ulama, Imam Ibnu Battah yang merupakan ulama abad keempat Hijriah, itu sudah membagi tauhid menjadi 3. Tadi disebutkan rububiyah, mengenal Allah, yaitu tentunya dengan nama-nama dan sifatnya. Kemudian kata-kata menjadikan kita pengikut agama kebenaran, yaitu agama al-Islam. Dan Islam dibangun di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, itu tauhid apa? Al-uluhiyah. Jadi sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ulama-ulama Ahlussunnah sudah membagi tauhid menjadi 3 berdasarkan istiqra' penelitian di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semuanya tujuannya untuk memudahkan kita memahami at-tauhid, dan itu nikmat yang luar biasa. Dan dari sini pula kata para ulama disebutkan tauhid asma wa sifat dulu, disebutkan tauhid uluhiyah dulu, baru disebutkan tauhid uluhiyah, karena memang tauhid uluhiyah itu puncaknya. Dari 3 tauhid itu puncaknya adalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu wasilah, jembatan menuju tauhid al-uluhiyah. Kalau kita sudah yakin Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta, maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Kalau kita sudah tahu Allah punya nama yang paling mulia, punya sifat yang paling agung, maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah saja kita diajarkan oleh Allah 3 bentuk tauhid itu. Pertama kali kalau kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim misalnya, atau Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ tauhid apa? Sebenarnya ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, itu Asmaul Husna. Kemudian Allah sendiri tauhid uluhiyah dari kata-kata al-ilah, sesembahan, tauhid uluhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin, ada tauhid apa? Rububiyah. Cuma di situ inti yang akan kita sampaikan, kata para ulama, Al-Qur'an itu intinya ada pada surat Al-Fatihah. Dan inti dari surat Al-Fatihah ada pada firman-Nya, Iyyaka na'budu wa tauhid apa? Uluhiyah. Itulah yang disebut oleh para ulama tauhidul uluhiyah ghayatut tauhid. Puncaknya tauhid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu perantara. Makanya setelah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat, kemudian Allah sampaikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang harus kita syukuri. Kita paham tauhid dengan 3 bentuknya, dan kita imani, kita yakini, dan kita pegang erat sampai mati. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid ini. Ini kata beliau, nikmat yang paling mulia, yang paling agung. Dan inilah ilmu yang paling agung. Tauhid, nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling mahal. Demikian pula ilmu yang paling mahal, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia, ilmu tentang tauhid. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarh Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum isyaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin, pokok-pokok agama tentang akidah, adalah ilmu yang paling mulia. Karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Dan ilmu tentang akidah diantaranya berkaitan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ayat apa? Ayat apa? Ayat kursi. Tentang apa ayat kursi? Tentang Allah, tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Maka sekali lagi ilmu yang paling mulia, ilmu tentang at-tauhid. Kemudian kata beliau,
An hadana li ma'rifati wal iqrar bi rububiyyati wa ja'alana min atba'i dinil haq. Dan Allah menjadikan kita sebagai pengikut agama kebenaran ini, yaitu agama al-Islam. Karena inna dina indallahi al-Islam. Satu-satunya agama yang hak adalah agama al-Islam. Dan Islam dibangun di atas at-tauhid. Tidak ada Islam tanpa apa? At-tauhid. Wa asya' millati sidqi. Dan kita jadikan sebagai pengikut ajaran kebenaran atau kejujuran. Kemudian Al-Imam Ibn Battah mengulang lagi pujian kepada Allah. Falahul hamdu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sekali lagi nikmat Allah luar biasa. Dan semua perbuatan Allah, semua takdir Allah itu baik bagi kita. Ya. Kalaupun ada musibah, di balik musibah itu banyak sebenarnya kebaikan. Wa antakrahu syai'an fahuwa khair lakum. Kata Allah, bisa jadi engkau membenci sesuatu tapi di balik itu ada apa? Kebaikannya. Maka wajib terus bersyukur kepada Allah. Falahul hamdu, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Wa nusni alaih, dan kita apa? Nyanjung Allah. Bima istana indana, dikarenakan Allah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya anhadana lil Islam, kita diberikan hidayah al-Islam, Islam yang hak tentunya, Islam ala Rasul, Islam ala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hidayah yang paling mahal. Ya, wajib untuk kita apa? Menyadarinya, mensyukurinya. Dengan diantaranya mempelajari terus Islam ini, Islam yang hak ini, Islam ala Rasul ini. Dengan mempelajari akidah Islam, akidah Rasul, para sahabat Rasul, hukum-hukum Islam, dan seterusnya. Wa 'allamana, dan dikarenakan Allah lah yang mengajari kita Islam yang hak ini. Sekali lagi, bukan karena ustadz. Ustadz hanya menyampaikan saja. Kalau ada penghalang nggak mungkin sampai, nggak mungkin nyambung itu. Ya, seperti gadget, meskipun canggih, tapi kalau nggak ada kabel casenya nggak dicas, nggak nyambung dia. Sama dengan itu. Tanpa pertolongan dari Allah, apa yang disampaikan dari kebenaran nggak akan sampai kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap salat kita senantiasa membaca ihdinas sirata al-mustaqim. Tiap salat kita membaca seperti itu, padahal kita sudah masuk Islam. Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum ketahui, masih banyak ajaran Islam yang belum kita amalkan. Kita mohon kepada Allah tambahan taufik hidayah, dan kita juga minta ketetapan untuk kita bisa istiqomah di atas Islam yang hak ini. Terus, sekali lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahul hamdu nahmadu wa nusni alaihi bimastana indana an hadana al-Islam wa 'allamana wa wafaqana li sunnah, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita ittiba'u sunnah. Tanpa taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, kita tidak tahu kebenaran ini, tidak tahu sunnah Rasul, tidak tahu akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan banyak mengeluh. Wah, setelah saya dapat hidayah sunnah ini, kok proyek saya makin seret. Kok saya tidak bisa bebas. Na'udzubillah min dzalik. Bukan malah bersyukur, malah apa? Mengeluh. Ini sekali lagi harus kita apa? Sadarkan diri kita, ini nikmat-nikmat yang paling mahal dalam hidup kita. Wa alhamanaha, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita kepada sunnah tersebut. Wa 'allamana ma lam nakun na'lam, dan Allah lah yang mengajarkan kepada kita apa-apa yang dahulu kami tidak mengetahuinya. Intinya sekali lagi, banyak-banyak hati ini mengingat Allah, banyak-banyak hati kita bersyukur kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisarra'i wa dharra, dikala susah maupun senang, dikala musibah maupun menikmat, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan musibah, ingat ini semua takdir Allah. Kita bergantung hanya kepada Allah, dan itu pun kita masih banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang lainnya. Apalagi kalau kita diberikan kenikmatan, bersyukur kepada Allah. Ini sekali lagi, hati orang muslim muslimah senantiasa bergantung kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala fi sarra'i wa dharra wa kana fadlullahi alaina kabira.
dan karunia Allah, nikmat Allah, keutamaan dari Allah atas kita itu luar biasa banyaknya. Kemudian beliau katakan wa sallallahu ala Muhammadin. Sebagaimana kebiasaan para ulama dalam muqaddimah mereka ditutup muqaddimah dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu bermakna pujian Allah kepada Nabi Muhammad di kalangan malaikat yang ada di sisi Allah. Jadi kalimat salawat Allah atas Rasul maksudnya pujian Allah atas Rasul di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ataupun ada yang mengatakan di antara makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad yaitu rahmat Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ada yang memperinci lagi. Kalau salawat sendirian itu maknanya ada dua, pujian Allah dan rahmat Allah atas Nabi Muhammad. Tapi kalau salawat itu digandengkan dengan rahmat Allah, salawat maksudnya memuji, rahmat doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam ayat ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka salawat dari Allah dan rahmat, maksudnya pujian Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin, semoga salawat Allah atas Nabi Muhammad, nabiyihi al-murtada, nabinya yang diridhai, wa rasulihi al-mustafa, dan rasulnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Arsalahu liiqamati hujjati, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan hujjah Allah. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, rusulan mubashirina wa mundirin. Para rasul diutus untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Dalam ayat ini dikatakan hatta la yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia atas Allah Subhanahu wa taala. Wa isbati wahdaniyatihi, dan rasul diutus tugas utama, tugas pokoknya, intisari dakwanya untuk menyampaikan tauhid, isbatu wahdaniyati. Bukan akhlak pertama kali, bukan. Tapi apa? At-tauhid ini yang paling utama dan prioritas utama dakwah para rasul. Dan ini yang dipahami oleh para ulama ahli sunnah. Maka sungguh sesat yang mengatakan dakwah pertama kali harus akhlak dulu. Ini sesat dan menyesatkan. Karena dalilnya sangat luar biasa banyaknya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu, atau sungguh kami telah mengutus setiap rasul kepada setiap umat, tujuan utamanya ani'budullah, untuk mereka mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam, Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa seruan beliau pertama kali? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahi Allah, tauhidkan Allah dalam ibadah. Ayat yang berikutnya surat Al-A'raf juga ayat 69 kalau tidak salah, wa ila adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Itu tujuan pertama dan utama diutusnya para nabi, para rasul, untuk menghidupkan at-tauhid, agama manusia, beribadahnya kepada Allah, wa du'a ilaihi, untuk berdakwah kepada Allah atau kepada jalan Allah, bil hikmati wal mau'idati al hasanah. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Jangan banyak-banyak, waktunya sudah mepet. Sudah melakukan berobat kemana-mana, namun Allah belum berkehendak untuk menyembuhkan penyakit saya. Ya, kita doakan syafakallah, semoga Allah menyembuhkan Anda. Apakah pernyataan tersebut merupakan penyimpangan dalam memahami takdir Allah? Ada unsur suudzonnya kepada Allah, ada istijal. Anda harus banyak husnudzon kepada Allah tadi. Banyak nikmat Allah yang masih Anda peroleh, dibandingkan apa? Penyakit Anda tersebut. Dan ambil hikmahnya.
barangkali dengan sakit ini saya semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ambil banyak apa? Hikmahnya, meskipun terus berusaha, terus berdoa, tawakal, minta tolong kepada Allah. Barangkali itu hikmahnya. Pernah atau sering kita menasihati sebagian santri kita dulu, kalau kurang cepat hafalannya, kita kasih motivasi, harus terus husnudzon kepada Allah. Barangkali lewat lemahnya hafalan Anda ini, Anda diberikan banyak pahala dibandingkan yang cepat apa? Hafalannya. Kalau ada yang cepat hafalannya, sekali baca hafal, pahalanya cuma sekali itu saja. Betul nggak? Tapi kalau dia baru 10 kali hafal, artinya apa? Pahalanya lebih banyak. Misalnya baca ayat surat, misalnya An-Naba, sekali dia baca nggak hafal, 10 kali dia baca, berapa kali lipat pahala dibanding yang cepat apa? Banyak-banyak apa? Husnudzon kepada Allah. Ini salah satu contohnya saja. Baik, takdir Allah sudah selesai. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sekian. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.